lagi di Diah Tomblok Channel bersama saya Penny di segmen Tragis Cerita Magis. Nah, kali ini saya ditemani lagi oleh Bapak Alex Pujinarto dan di sini saya akan bertanya tentang beliau. Jadi ada bagian dimana ketika beliau naik ke Gunung Slamet itu yang dimuat di Garuda Channel, ketika beliau mengalami seperti pindah alam atau ke dunia lain gitu. Nah, saya akan bertanya tentang beliau ini. Jadi waktu Bapak mengalami peristiwa tersebut itu sebenarnya pertama kali atau sebelumnya udah pernah, terus di mana kayak gitu, terus kronologinya seperti apa. Jadi saya pengen tahu juga, mungkin teman-teman kan juga pengen tahu gimana cerita dibalik kejadian seperti itu. Saya justru yang jadi penasaran, pengalaman katakanlah berpindah ke alam lain itu kan saya pikir bukan pengalaman yang menyenangkan, satu. Yang kedua, kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin nggak percaya ya, kayak saya sendiri dulu juga bukan orang yang percaya pada hal-hal demikian. Nah, kepenasaran saya adalah kenapa Anda tertarik dengan hal-hal begini gitu, sebagai anak muda gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kan, peristiwa-peristiwa mistis seperti ini kan jarang terjadi ya kan, jarang dijumpai oleh orang. Entah kalau misal ada yang beranggapan ini direkayasa atau hanya pura-pura, itu urusan mereka pribadi. Cuma kan masih banyak juga yang percaya tentang hal seperti ini, dan menurut saya juga kayak gini tuh membantu kita sebagai para pendaki muda yang tidak punya pengalaman seperti ini, jadi tahu dan lebih berhati-hati. Saya tidak pernah masuk ke dimensi lain itu dalam keadaan sadar. Jadi baik di Gunung Slamet maupun di pengalaman yang sebelumnya yang terjadi di Gunung Ungaran, saya pada kondisi yang bisa dicurigai sebagai tidak sehat ya. Jadi kondisinya adalah yang jelas, satu, saya cedera, jadi kaki saya sakit, saya tidak berdaya. Kemudian yang kedua itu saya juga ada pada kondisi haus dan lapar. Yang ketiga, jelas saya kedinginan karena terjadinya semua di gunung. Jadi kemungkinan saya sudah kena hipotermia gitu. Jadi bisa saja yang saya alami itu halusinasi. Jadi begini, pengalaman pertama saya masuk ke dimensi lain itu terjadi di Gunung Ungaran. Itu terjadinya sebelum saya mendaki Gunung Slamet, dan saya yakin apabila ketika saya mendaki Gunung Slamet saya belum punya pengalaman ini, ceritanya pasti beda. Karena apa? Karena saya sudah pernah mengalami, setidaknya saya punya gambaran, oh saya mesti begini gitu ya. Waktu itu saya mendaki Solo ke Ungaran tahun 84 itu. Dan pada saat itu satu-satunya rute yang bisa saya dapatkan ya, dari banyak orang, berapa orang yang sering outbound, sering berkemah begitu.
di lereng Ungaran itu ada desa yang namanya Medini, dan di sana ada pabrik teh. Maka kemungkinan dari situlah Gunung Ungaran bisa didaki. Nah begitu. Kemudian saya coba ke desa Medini itu, kemudian saya bertemu dengan kepala dusunnya. Pada tahun itu namanya Pak Suprapto, sekarang sudah meninggal. Nah, karena saya sendirian dan Gunung Ungaran itu pada saat itu keterangan dari kepala dusun adalah yang bisa sampai ke puncak itu kan tentara-tentara Banteng Raiders. Ya. Dan mereka biasanya melakukan acara naik gunungnya itu setahun sekali, jadi rutenya pasti nggak jelas, Samar-samar. ya rutenya pasti samar-samar. Kemudian beliau minta supaya saya batalkan aja, udah nggak usah naik aja. Tapi saya bersikeras karena Pak, kalau saya batalkan pendakian ini berarti saya sudah rugi waktu dan dana gitu. Dan saya yakinkan bahwa semua risiko akan saya tanggung gitu ya. Akhirnya setelah ngobrol lama kami jadi lebih dekat. Beliau mengizinkan, tapi wanti-wanti supaya nanti kalau pulang lapor lagi ke dia gitu ya. Nah, pendakian pada saat itu kan selalu dilakukan malam hari. Jadi pada zaman itu nggak ada orang mendaki siang-siang, itu nggak ada. Saya berangkat dari rumah beliau itu habis isya. Saya berangkat seperti biasanya kalau mendaki gunung. Kemudian beliau kasih ancar-ancar, ikuti pipa air ini aja. Jadi pipa air dari desa Medini itu nanti diikuti sampai ke pabrik teh. Nah dari pabrik teh nanti terus nanti ada pertigaan. Nah pertigaan ini ambillah ke kiri, itu jalan menuju Promasan, itu desa tertinggi untuk mencapai puncak Ungaran. Nah karena nggak jelas, saya juga belum pernah ke desa itu, banyak simpangan dan sebagainya. Setelah dari kebun teh itu, seharusnya di samping kebun teh itu saya belok ya, tapi tidak, saya terus kemudian jalanan ini malah ke kanan menjauhi Gunung Ungaran dan memutarinya sampai kira-kira jam 12. Jam 12 itu bagi saya waktu itu adalah jam yang dalam tanda kutip keramat. Kalau kita mendaki sampai pada jam 12 kita harus sudah sampai di titik tertentu. Karena setelah itu jam akan berdetak terasa lebih cepat untuk sampai ke fajar, di mana matahari menyingsing. Nah matahari menyingsing pada saat itu bagi saya dan banyak teman-teman pendaki lainnya berarti kami sudah harus ada di puncak. Nah tapi ini jam 12 kok saya masih melingkari gunung. Seharusnya kalau saya mau mendaki lewat Medini dan Promasan, saya berada di utaranya Gunung Ungaran. Tapi pada jam 12 saya malah berada di sebelah barat Gunung Ungaran itu. Nah pada waktu itu kan bulannya terang, jadi saya bisa melihat gunungnya. Kok saya di sini? Ini bagaimana ini? Gitu ya. Pada akhirnya saya putuskan ya sudah, saya terabas saja ini kebun teh, kemudian hutan sampai ke puncak kan bisa dengan melihat itu kan bisa kita hitung kira-kira pada saat matahari terbit bisa saya kejar kan gitu. Ternyata menerabas hutan itu pengalaman saya pertama menerobos hutan parute.
ternyata menerobos hutan itu tidak segampang kelihatannya. Ya, ternyata hutan itu berlapis-lapis. Jadi pemahaman tentang hutan pertama kali pada diri saya itu terjadinya di Gunung Ungaran, dan ini sangat membekali saya ketika harus survival di Gunung Slamet. Jadi di sana saya menemukan banyak hal bahwa sekarang masih ada apa tidak ya. Jadi tanah itu seperti tanah biasa yang kalau di hutan kan tertutup sama daun-daun ya, sama humus. Tapi kalau diinjak, blus, itu kita berada di ruang bawah tanah. Jadi ternyata humus ini tingginya bisa sampai 1 meter lebih, gitu. 1 meter lebih di atas tanah yang sebenarnya. Dan begitu blus gitu masuk, baterai kan kita nyalakan, di situ berbagai serangga. Banyak itu serangga pating gremet itu. Aduh, ini kalau gigit gimana? Nah, kita berupaya memanjat akar pohon sampai ke atas lalu berjalan. Jadi kalau kita berjalan di hutan hujan tropis yang belum ada jalannya, memang pada zaman dulu ya, karena saya lihat kalau sekarang hutan itu sudah banyak dieksploitir menjadi hutan wisata, menjadi area perkemahan. Hal seperti ini mungkin ada, tapi sudah sangat sedikit. Nah, pendek kata, saya sampai ke puncak gunung itu, tapi ternyata itu bukan puncaknya. Jadi saya sampai di puncaknya, kemudian pada saat pagi itu justru kabut hilang. Nah, ketika kabut ini hilang, saya bisa melihat puncak yang sebenarnya, yang hanya ada alang-alangnya itu ada di depan saya. Jadi saya harus turun dulu ke jurang, ya ke lembah. Nah, lembah itu kan tidak semuanya miring secara ini ya, secara katakanlah 60 derajat atau 45. Enggak, kadang-kadang ada yang jurang yang patah-patah itu. Nah, tapi yang jelas saya mesti nurunin ini sampai di dasar lalu naik lagi gitu ya. Nah, dengan perhitungan waktu saya kira saya masih bisa ini. Saya turun, nanti terus naik lagi, menerobos hutan lagi sampai ke puncaknya. Karena apa? Kalau saya sampai ke puncak yang sebenarnya, saya yakin saya bisa melihat Peromasan. Nah, kalau saya bisa melihat Peromasan sekilas saja, kemudian kabutnya hilang, saya bisa nyusurin ini sampai bawah. Karena menyusuri turun itu pada saat itu loh ya, pikiran saya lebih mudah daripada naik. Padahal enggak juga, salah. Nanti setelah mendaki berpuluh-puluh kali akan ketahuan bahwa menuruni sama naik sama saja. Itu tinggal nasib, tinggal skill, tinggal kesiapan tubuh kita kan gitu. Nah, ketika saya turun ini, saya kepleset. Dan saya jatuh ke sebuah patahan, berarti jurang ya. Jurang, karena ini tanamannya banyak, tas saya itu, ransel saya itu kecantol dan tidak ikut jatuh gitu. Tasnya yang nyangkut, tasnya nyangkut, saya tidak kesangkut. Jadi saya jatuh, bentuknya jurang itu begini. Jadi ini jurang, saya jatuh sih. Nah, saya nempel di sini. Tapi di sini jurang lagi. Ini lebih dalam. Ya. Ini tonjolan ini hanya sekitar 1 meter mungkin. 1 kali 1 meter. Jadi batu agak rata, ya enggak rata banget lah, agak miring begini. Gampang juga saya jatuh kalau sudah lemes, lama-lama pasti saya jatuh ke sana. Pikiran saya begitu. 1 kali 1 meter. Temangsang saya di situ. Kemudian kayaknya kedua pergelangan kaki itu cedera karena saya jatuh itu terus langsung terduduk gitu. Jadi kayak pertumbuhan gitu. Iya, jadi pergelangan kaki sama tulang ekor itu sakit. Saya pakai berdiri susah. Kemudian saya lihat, aduh ini nggak bisa ini. Jadi saya nggak bisa naikin tebing ini untuk sampai ke sini, puncak dari jurang ini.
yang lebih nggak bisa lagi turun. Iya, karena bawahnya jurang. Iya, karena bawahnya jurang dan ini kaki saya nggak sehat, kemudian batunya itu relatif rata gitu. Jadi nggak bisa, sangat berisiko. Nah akhirnya saya terkatung-katung di situ dari siang sampai sore, sampai matahari mulai gelap. Saya sudah hilang akal, saya sudah berdoa dengan cara apapun supaya saya ditolong. Yang tidak saya lakukan memang berteriak-teriak, karena itu percuma. Kalau saya berteriak-teriak di hutan yang tidak dijamah manusia itu, suara saya malah habis, saya lemes. Jadi saya cuma berpikir, berdoa, ini gimana ini caranya ya gitu. Nah menjelang malam, jadi itu sudah ya mungkin 6:30 atau jam berapa gitu ya. Pokoknya ini belum terlalu malam, tapi sudah lepas maghrib. Saya kayak ada awan gitu ya, ada awan, tapi sekilas itu kayak bentuknya itu kayak perempuan, dan saya dipeluk gitu. Sekali lagi saya katakan ya, saya tidak pernah masuk ke dimensi mereka dalam keadaan benar-benar sadar. Jadi kondisi saya waktu itu adalah kejiwaan saya frustrasi, saya kedinginan, saya takut, bukan takut apa-apa, tapi saya takut tidak bisa pulang, saya takut mati kelaparan di situ, ya. Itu. Nah kemudian setelah dipeluk itu rasanya saya kayak orang tidur gitu loh, kayak orang tidur, tapi ketika bangun saya sudah berada di kamar sebuah rumah belakangan, karena saya di situ 3 hari 3 malam. Belakangan saya tahu bahwa itu sebuah perkampungan kecil. Nah rumah-rumahnya itu dibuat dari tanaman, jadi tanaman kering, jadi kayak alang-alang yang digapit bukan dengan bambu, tapi dengan kayu ranting-ranting itu diikat gitu ya. Atapnya juga begitu. Di situ saya diurut sama yang nolong saya. Belakangan saya tahu bahwa beliau ini adalah lurah semacam, jadi dia kepala suku di situ, tapi perempuan. Dia tidak mau cerita namanya siapa, tapi saya menyebutnya Kanjeng Ibu. Jadi kalau orang-orang menyebut Kanjeng Ibu, konotasinya kan Ratu Kidul. Saya enggak. Kanjeng Ibu bagi saya adalah sekarang saya tahu bahwa itu jin. Jadi jin yang tinggal di satu kawasan di hutan Ungaran gitu ya. Nah sambil diurut saya dikasih kayak rempah-rempah yang ditumbuk, jadi kayak apa ya, parem gitu ya, kayak parem itu dan rasanya hangat. Kehidupan di situ itu ya sekilas mirip kayak masyarakat biasa, cuman mereka ini primitif, kayak benar-benar di pedalaman gitu ya, dan benar-benar belum tersentuh teknologi. Jadi misalnya ada perempuan yang selalu menjemur kunyit ya, kunir. Nah itu tampahnya itu kan dibuat dari kulit kayu yang sudah dikeringkan, kemudian lingkarannya itu kayu yang dibengkokkan gitu. Jadi ini diikat sama akar-akar pohon. Jadi ini kan kayak suku yang sangat primitif. Nah saya merasa bahwa saya berada di masyarakat lain, tapi tidak dengan serta-merta merasa saya berada di antara para jin. Kenapa? Karena mata mereka juga biasa, tidak ada yang matanya
ke atas, terus ada taringnya kayak di film-film. Enggak begitu, kupingnya juga enggak lancip-lancip, kakinya kaki kuda, enggak begitu. Jadi kayak manusia persis, cuman teknologinya yang beda. Jadi jelas nggak ada listrik di sana, pakainya lampu-lampu minyak itu toh, lampu-lampu ya teplok itu kalau malam. Kemudian mereka memasak pakai kayu. Cuman dalam masa perawatan yang 3 hari itu saya menolak dikasih makan atau minum. Karena apa? Karena saya itu sanksi gitu loh. Saya ini berada di antara manusia apa enggak? Soalnya kalau manusia dan itu kampung di tengah hutan kayaknya kok tidak mungkin gitu loh. Karena Pak Kadus kan juga bilang desa tertinggi itu Promasan gitu. Dan Promasan kira-kira sama seperti Medini. Karena apa? Mereka juga pemetik teh. Jadi kan kira-kira enggak terlalu miskin banget lah gitu. Nah, pakaian kan juga beda. Mereka kan semua pakai pakaian tradisional, tidak ada rok, semua pakai jarik, pakai kemben gitu. Itu yang laki-laki juga pakai celana tani itu, pakai celana yang hitam-hitam itu toh, kompor-kompor itu, pakai kaos, ada yang pakai pakaian Jawa itu, pakai pakai sorjan itulah itu, terus pakai caping, ada yang pakai ikat, ya sudah kayak gitu. Dan teknologinya memang sangat terbelakang gitu. Jadi ada kesangsian. Terus saya juga pernah dengar cerita, juga pesen dari bapak saya sih. Dulu bapak saya bilang kalau suatu ketika kamu mengalami masuk ke dunia mereka atau dibawa sama mereka, jangan pernah mau makan. Kalau kamu makan atau minum kamu nggak akan pulang gitu. Nah ini kan gambling. Ya kalau manusia lah, nanti kalau enggak kan saya enggak pulang kan gitu. Jadi dalam 3 hari itu saya dirawat. Si ibu ini, beliau kebetulan punya anak gadis. Anak gadisnya ini nggak usah tak kasih tahu namanya. Dia masih perawan, ditawarkan sama saya, mau ndak jadi menantu saya. Saya bilang saya ndak mau. Loh kenapa? Apa anak saya kurang cantik? Dia bilang anak ibu cantik. Padahal ya biasa sih. Cuman kan ya kalau kita dirawat orang kemudian di servis kayak gitu, masa kita mau bilang ya anak ibu biasa aja kan ya nggak nyenengin kayak gitu. Sudah saya bilang anak ibu cantik. Tapi kan saya ini masih kuliah, saya tidak punya rencana, tidak punya cita-cita untuk segera menikah itulah. Pokoknya saya selalu ciptakan alasan untuk tidak menerima. Jadi kadang-kadang saya jawab juga bahwa orang menikah itu toh Bu, itu kan harus mengenal lama dulu, bertahun-tahun. Nah ini kan saat ini saya menjawab seperti ini. Belum tahu juga kalau nantinya saya bersedia. Tapi ibu ini sangat bijaksana, jadi kayaknya dia bisa merasakan kalau saya memang nggak bersedia. Sehingga pada akhirnya dia bilang ya sudah, kalau kamu nggak bersedia kamu tak anggap saja anak, jadi kamu jadi kakaknya dia gitu. Nah kemudian pada hari ketiga itu kaki saya sudah sangat membaik. Terus beliau tanya, jadi ini gimana, kamu akan pulang? Oh iya saya harus pulang, saya harus kuliah, saya pasti sudah ditunggu. Oke, ya nggak bilang oke ya, pokoknya ya sudah. Dia di kampung itu omongannya semua bahasa Jawa, nggak ada bahasa Indonesia. Tutup matamu, ya, tutup mata saya merasa kayak dipeluk. Saya nggak yakin karena apa? Karena saya kan nutup mata, tapi rasanya kayak dipeluk. Nah sudah, dia suruh buka mata saya, sudah buka. Nah ketika saya buka mata saya
saya itu sudah ada di perbatasan antara kebun teh sama hutan. Enggak di tengah hutan? Ya, enggak di tengah hutan, apalagi di tengah jurang. Iya. Nah, kemudian ketika di situ saya bisa melihat ada seorang pemetik teh, ibu-ibu juga, dia salah paham. Saya itu dikira pegawai PLN. Jadi saya dikira pegawai PLN yang hendak masang itu panjang-panjang listrik itu. Iya. Kan ditanya saya, Mas, Mas, dari PLN mau masang listrik. Ya ini mungkin karena pada saat itu masyarakat di sana sudah sangat rindu sama listrik, ya saya nggak tahu. Tapi pada masa itu memang di desa Medini pun orang masih pakai petromak, belum ada listrik tahun 84 itu. Masih. Iya, masih. Listriknya. Nanti kalau malam dikit petromaknya dimatiin untuk menghemat minyak kan gitu. Ya, kemudian yang mengherankan saya justru ketika saya sampai di kepala dusun ke Pak Suprapto itu. Saya kan minta maaf. Mungkin saya sudah membuat Pak Prapto bingung. Saya mohon maaf terlalu lama mendakinya sampai menginap 3 malam. Saya tersesat. Pak Praptonya itu malah heran. Aduh, kok bisa 3 malam toh Mas? Anda itu cuma meninggalkan kami itu semalam. Lah kalau benar semalam berarti saya nggak pernah mendaki dong. Iya. Ya, saya nggak pernah mendaki, saya berangkat itu habis isya, kemudian saya naik, berarti kan itu kan saya langsung turun. Iya, belum sampai mana-mana. Iya. Padahal itu kan posisi sampai tepi jurang itu kan udah jam 12 malam. Iya, itu kan? sudah malam, dan andai kata saya langsung turun pun tidak mungkin karena saya nggak bisa jalan. Iya. Gitu. Dan kalau jatuh ke jurang itu satu halusinasi, saya nggak pincang, tapi saya pincang. Jadi masih pincang sampai di desa itu, saya masih pincang. Pulang ke Semarang pun kondisi kaki saya masih agak bengkak, cuman ya bisa untuk jalan tapi belum, bengkaknya itu belum hilang. Ya belum. Gitu. Bisa gitu ya. Maksudnya kan biasanya kan kalau orang pindah, dengar sih ya, misalkan kalau pindah ke alam lain kan rasanya di situ baru 1 menit atau 1 jam, tapi di dunia nyata tuh sudah berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu. Tapi kalau yang ini merasa sudah 3 hari 3 malam, tapi dunia nyata cuma semalam. Ya kayak gitu guys. Jadi kalau misal berhubungan dengan sesuatu yang nggak nampak itu pasti banyak hal-hal yang di luar logika. Dan dari cerita Bapak Alek ini juga kita bisa belajar bahwa kalau kita menganggap biasanya insiden-insiden buruk di gunung itu karena jinnya yang jahat atau yang gini bla bla bla, kita jadi tahu gitu loh bahwa ada jin juga yang baik ke manusia. Jadi enggak semuanya jin itu jahat, dan itu kan berarti juga tergantung pribadinya juga nih Bapak. Maksudnya dan ini ada satu hal. Ini justru yang ngasih tahu si ibu itu, jangan pernah minta. Kalau saya minta pada mereka itu urusannya beda, tapi kalau mereka melakukan atas dasar keinginan mereka juga tidak berhak untuk minta gantinya. Katakanlah ya misalnya, saya kan tidak pernah minta diantar pulang. Sana yang menanyakan kemudian diantar. Andai kata kemudian si ibu bilang ya sudah bayar, saya kan tinggal jawab, loh saya kan tidak minta. Nah, kata ibu itu, kalau saya yang minta mereka kasih, maka kita juga harus bayar apapun. Nah, itu ya. Jadi jangan pernah minta. Kayak gitu guys, buat pelajaran juga. Jadi kita kalau merasa melihat sesuatu yang asing, nggak sewajarnya, kita juga bisa tahu, bisa waspada lagi dengan pengalaman-pengalaman seperti ini ya. Jadi sebaiknya kita kalau melakukan pendakian di gunung manapun tetap harus waspada, hati-hati, dan jangan bertingkah seenaknya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan
yang di situ tuh bagaimana gitu loh, maksudnya responnya kan kadang seperti ini, ada yang baik tapi juga nggak menutup kemungkinan ada yang buruk. Oke, jadi itu cerita magis kali ini. Kalau kalian masih penasaran tentang cerita-cerita atau peristiwa mistis lainnya, saksikan di Diah Lombok Channel di segmen Tragis Cerita Magis. Sampai jumpa.